Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu Pak Nilnal, yang sudah memberikan tugas ini. Dan juga saya meminta izin kepada Pak Haris Budiman dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk meresum jurnal yang telah beliau buat. Perkenalkan, nama saya Risnida Dwi Ayunisa dengan NIM 2022-11484 dari Universitas Muria Kudus akan meresum jurnal terkait dengan Islam dan Iptek yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Islam. Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh teknologi sendiri banyak menghasilkan mesin dan alat-alat. Hasil teknologi juga dimanfaatkan untuk pendidikan, contohnya mesin cetak, radio, komputer, dan lainnya. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. 3 kekuatan dominan menurut Christine E. Slater dan Peter L. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi sebagai penerapan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu informasi. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap teknologi. Ketika manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat, serta berada dalam era percaturan mondial yang ditandai dengan berkembangnya sikap dan gaya hidup global. Di sini peranan agama sebagai pengendali sikap dan perilaku dalam kehidupan manusia maupun sebagai landasan etika, moral, dan spiritual masyarakat suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya menjadi semakin penting dan menentukan. Pandangan Islam tentang teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya seperti yang dikemukakan oleh Rais pada tahun 1998 yang tertuang dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya, Al-Quran dan Al-Hadis banyak yang menerapkan ayat-ayat tentang hubungan antara ajaran Islam dan pengetahuan serta pemanfaatannya yang kita sebut Iptek. Hubungan tersebut dapat berbentuk semacam perintah yang mewajibkan, menyuruh, mempelajari pertanyaan-pernyataan, bahkan ada yang berbentuk sindiran-sindiran dan sebagainya. Semuanya itu tidak lain menggambarkan betapa eratnya hubungan antara Islam dan Iptek sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 101 yang artinya, lakukanlah penelitian secara intensif mengenai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Bapak B.J. Habibie pernah berkata dalam pidato beliau ketika di Kairo, Mesir, saya diberi kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama lebih bermanfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh milih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama. Itu kata beliau. Dan yang kedua ada pentingnya agama dalam perkembangan teknologi. Iptek mempunyai peran yang penting dalam kehidupan umat manusia. Perkembangan Iptek yang sangat cepat dan berlangsung terus-menerus membawa perubahan dalam pola kehidupan. Kalau kita perhatikan sebagai indikasi bahwa sebelum banyak kemajuan dalam bidang Iptek yang dapat dibanggakan oleh umat manusia, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, masih melekatnya pandangan yang sempit sebagian besar umat Islam dalam memahami dan menerjemahkan ajaran agama Islam. Yang kedua, yaitu orientasi ajaran agama hanya tertuju pada fikih semata. Seharusnya pola pikir umat Islam perlu disempurnakan dan berorientasi fikih Iptek sebagai landasan berpikir dan bertindak. Di samping Al-Quran dan As-Sunnah, juga ayat-ayat kaumuniyah atau ayat-ayat yang digelar Allah di alam semesta. Selanjutnya, ayat Al-Quran banyak sekali menganjurkan pada manusia untuk meneliti alam semesta ini demi menjayakan mereka dalam beramal soleh. Maka, mudahkanlah bagi kita untuk memahami mengapa Allah menjanjikan kepada setiap umat Nabi Muhammad yang beriman dan beramal soleh mendapatkan
maghfirah atau ampunan dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat pada Quran surat ayat 29, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Hal inilah yang memberikan dorongan bagi para ulama kita dari beberapa generasi sesudah Rasulullah yang terkenal dengan para tabi'in untuk belajar dengan mengadakan penelitian-penelitian dan percobaan-percobaan dengan penuh gairah. Bapak B.J. Habibie pernah berkata, agama yang mengajarkan iman, takwa atau imtek, dan pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek harus seimbang. Sinergi yang positif antara keduanya merupakan masa depan Indonesia. Itu kata beliau. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Jangan pernah merasa bahwa keberhasilan yang diraih tanpa bantuan Allah. Jangan tunduk diperhamba oleh hasil-hasil iptek, dan jangan jadikan teknologi di atas segalanya. Karena sampai saat ini manusia belajar teknologi dan informasi untuk mengembangkan, menciptakan, dan mengendalikannya, bukan agar manusia dikendalikan olehnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.